Assalamualaikum, balik lagi di YouTube aku, Titi Marwah Channel. Hari ini aku masak makanan yang super spesial banget, rasanya juga enak, empuk dan gurih, yaitu roti bluder. Roti bluder adalah roti dari negara Belanda yang mempunyai ciri khas dalam pembuatannya. Bahan-bahannya adalah yang pertama kita harus siapkan bahan untuk membuat biang roti. Di sini aku ada tepung terigu sebanyak 225 gram. Kemudian ada gula pasir 1 sendok makan, ragi 1 sendok teh. Kita aduk rata sampai semuanya tercampur. Lalu tambahkan 170 ml susu cair yang dingin ke dalam adonan biang roti, kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk mencampur semua bahan, cukup menggunakan spatula. Dan jika sudah semuanya tercampur rata, tutup adonan dengan menggunakan serbet, lalu diamkan di dalam suhu ruang selama 1 jam. Kemudian setelah 1 jam kita pindahkan ke dalam lemari es, lalu diamkan di dalam lemari es selama 1 jam. Untuk bahan yang kedua, siapkan 3 butir kuning telur. Lalu campurkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk dengan menggunakan whisk sampai semua bahan tercampur rata dan gula pasir menjadi larut. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, kita tambahkan 150 gram tepung terigu, lalu tambahkan 1 sendok teh ragi, dan 60 ml susu cair. Susu cairnya di sini tidak perlu yang dingin ya, jadi susu cair dengan suhu ruang saja. Campur semua bahan jadi satu, lalu aduk kembali sampai adonan menjadi rata. Kemudian adonan biang roti yang sudah kita simpan di suhu ruang selama 1 jam, lalu dilanjutkan dengan di dalam lemari es selama 1 jam. Kita lihat di sini adonan sudah mulai mengembang dan berongga. Itu tandanya sudah siap untuk kita campurkan adonan biang roti tadi ke dalam adonan yang kedua. Selanjutnya, campur kedua adonan dengan menggunakan mixer. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan tangan juga nggak apa-apa. Jadi kita uleni sampai adonan menjadi kalis dan merata. Lalu tambahkan ke dalam adonan yang sudah dicampur dengan biang roti, yaitu 100 gram margarin. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian di mixer kembali dengan kecepatan sedang sampai adonan bercampur rata dan menjadi kalis. Untuk membuat adonan menjadi kalis, di sini aku menggunakan mixer. Prosesnya kurang lebih selama 10-15 menit. Kita aduk terus
dengan menggunakan mixer dengan kecepatan sedang sampai adonan menjadi putih dan kalis merata. Nah, ini adonan sudah tidak lengket lagi, itu artinya sudah kalis. Jadi kita mixer tadi selama 10-15 menit. Jika sudah kalis seperti ini, kita diamkan adonan. Kita tutup dengan menggunakan serbet dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini adonan yang sudah didiamkan selama 30 menit sudah mulai mengembang 2 kali lipat. Ciri khas dari adonan roti bluder ini adalah memang lengket dan berminyak, tapi nggak masalah. Ketika kita mengaduknya jangan tambahkan terigu lagi, tapi cukup oleskan tangan kita dengan menggunakan minyak sayur. Kita kempeskan kembali adonannya untuk membuang udara yang terperangkap di dalamnya. Lalu kita bagi-bagi adonan. Di sini aku timbang terlebih dahulu, kurang lebih seberat 60 gram masing-masing adonan. Setelah itu kita isi tiap-tiap adonan dengan isian sesuai selera. Di sini aku ada keju quick melt. Lalu sebagian juga aku isi dengan dark coklat. Itu enak banget. Nanti dia akan meleleh ketika dipanggang. Lakukan isian dari semua adonan sampai semuanya terisi. Jika semua adonan sudah kita isi, kita siapkan cetakan muffin. Di sini aku pakai cetakan muffin. Untuk yang isiannya coklat, di sini aku bedain pakai cetakan muffinnya warnanya hijau. Untuk yang isinya keju quick melt, aku pakai cetakan yang warnanya kuning.
Jika semua terisi adonannya, kita diamkan kembali selama 30 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit adonan menjadi mengembang. Setelah itu kita siapkan bahan olesan dari 1 butir kuning telur. Kita campur dengan 50 ml susu cair, lalu diaduk rata. Kemudian bahan olesan tadi kita oleskan ke atas adonan roti bluder. Di sini gunanya yaitu untuk supaya nanti ketika matang tampilan roti bludernya itu menjadi mengkilat. Kita kasih topping untuk yang isinya coklat, di atasnya kita kasih choco chip. Kemudian yang isinya keju quick melt kita kasih untuk toppingnya yaitu dengan keju parut. Sambil kita beri topping untuk adonan roti bluder, kita juga siapkan oven terlebih dahulu supaya panas kurang lebih selama 10-15 menit sampai ovennya panas dan siap untuk kita gunakan. Jika adonan roti bluder sudah siap, kita masukkan ke dalam oven dengan suhu api bawah 180 derajat dan suhu api atas 80 derajat dengan waktu kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, roti sudah mengembang dan berwarna kuning kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Kita keluarkan dari oven. Setelah itu kita siapkan untuk bahan olesan di atasnya dengan menggunakan margarin. Di sini fungsinya supaya roti bluder makin mengkilat dan tidak pucat, sehingga warnanya jadi semakin menarik dan menggugah selera. Nah, ini roti bludernya sudah siap dinikmati. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.